Hai saudaraku, hai sahabatku di Master Kehidupan, di komunitas kita NoFap Indonesia. Love your life, yes we can. Bagaimana kabar kamu hari ini? Dan bagaimana kabar NoFap kamu? Silahkan sharing di kolom komentar, sudah hari keberapa dan apa manfaat yang kamu rasakan saat ini. Di topik kali ini saya akan bercerita tentang rezeki. Lebih tepatnya, jangan khawatir sama rezeki. Ya, memang ini terdengar klise, tetapi saya punya pengalaman yang cukup unik dan juga menyentuh yang akan saya ceritakan kepada kamu saat ini. Semoga dari cerita ini kita belajar bersama, kita mendapat insight yang sama. Dan mungkin bagi kamu yang punya cerita, boleh juga sharing bagi kita sehingga kita berbagi satu sama lain untuk tetap kuat di komunitas ini. Saya akan menceritakan sebuah cerita di mana ketika saya pergi berjalan-jalan ke sebuah alun-alun, waktu itu, di mana di pusat perbelanjaan itu ada anak kecil yang berprofesi menjadi penjual bunga, di mana di tempatnya saya melihat ada bunga mawar dan bunga melati. Dan anak perempuan kecil ini menjual bunganya kepada orang-orang yang lewat di alun-alun itu, di pusat perbelanjaan itu. Anak itu biasa berjualan di sana dari siang hingga petang. Suatu siang, saat melewati pusat perbelanjaan, anak kecil itu mendekatiku. Dia mendekat dan menawarkan, "Om, mau beli bunga mawar gak, Om? Bisa buat istri dan bisa buat pacar juga, Om. Murah kok, cuman 5.000 aja," kata anak itu. Dan saya menolak, karena memang pada saat itu saya terburu-buru, dan saya menolak dengan halus, dan saya pergi. Tapi saya juga menoleh melihat di keranjang bahwa masih ada sekitar 20-an bunga, baik mawar maupun melati, yang masih belum terjual dari anak itu. Sore harinya saya kembali atau melewati jalan itu lagi. Dan saya melihat si anak kecil masih menawarkan bunganya kepada semua orang yang lewat. Dan ia kembali menawarkan kepada saya, mungkin ia lupa bahwa orang yang ditawarkan tadi siang adalah diri saya. Dan saya melihat ke keranjangnya lagi bahwa masih ada sekitar 12 atau 14 bunga yang belum terjual. Dan aku iba dengannya. Tapi karena aku iba dan masih juga memiliki urusan ke depan, dan saya juga bahwa hari itu saya tidak membutuhkan bunga, saya menolak lagi dengan halus, tetapi saya memberikan uang 5.000. Anak itu mengambil uang itu. Dia mengambil dan menerima uang dari saya, lalu memberikannya kepada seorang pengemis di dekat sana, di mana ada juga pengemis pada saat itu di tempat itu. Lalu saya hampiri lagi dia dan kutanya, "Kenapa uangnya dikasih ke pengemis? Apakah adik menolak rezeki dari saya?" Anak itu menjawab, "Saya kesini karena disuruh ibu jualan. Yang kesini buat minta-minta ialah pengemis. Jadi Om salah kasih rezeki." Dan dengan jawaban anak itu saya tersentuh bahwa percayalah, rezeki kita saat ini sudah diatur dan tidak akan pernah teralihkan kepada apapun. Dan dari cerita ini juga saya berpikir dan saya sadar bahwa apa yang kita lakukan saat ini mungkin tidak langsung ada balasan dan rezeki atau feedback saat ini. Tetapi percayalah bahwa rezeki kita sudah diatur. Yang harus kita lakukan adalah selalu bekerja keras, selalu bekerja cerdas atas pekerjaan apa yang kita lakukan saat ini, atas passion apa yang kita punya saat ini. Dan semoga cerita ini kawan-kawan menginspirasi juga bagi kamu. Jangan kita khawatir terhadap rezeki kita seperti anak kecil tadi. Dia tidak khawatir dia akan mendapatkan uang, ini akan terjual atau tidak. Bahkan ketika ada orang yang memberikan dia uang, dia tidak mentok-mentok langsung menerima dan mengantonginya, tetapi dia memberikan kepada orang yang berhak untuk menerima itu. Sehingga ini terkesan ada keadilan, bukan? Dan begitu pun mungkin dengan Tuhan. Tuhan itu pasti adil atas setiap pekerjaan kita, atas rezeki yang sudah ada pada kita saat ini. Jadi jangan pernah kita khawatir terhadap rezeki kita. Karena Allah
tidak akan pernah salah dan tidak akan pernah membuat hambanya mempunyai masalah yang lebih besar dari apa yang bisa diselesaikan oleh hambanya. Jadi percayalah, kita selalu bisa menyelesaikan setiap masalah apapun yang datang dalam kehidupan kita, dan kita juga pasti menerima rezeki yang sepadan, yang sepantas sebagaimana kita harus menerimanya. Nah, saat ini bagi kamu yang punya story, yang punya cerita, boleh sharing ke kita. Silahkan tuliskan di kolom komentar atau email jika story kamu layak untuk kita dengar bersama. Dan jika menyukai video ini, podcast seperti ini, cerita-cerita seperti ini, mari like video ini. Dan jika karena suatu alasan kamu tidak suka dengan video ini, silahkan dislike. Dan bagi yang pertama datang ke channel ini, mari bergabung di Novap Indonesia dengan cara subscribe. Always remember brosis, master kehidupan. The time is now, and greatness is coming. Peace.